Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Pasaribu, NIM 0704201066, kelas Biologi 3. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Puisi dan Pantun. Puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta makna penuh. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Unsur struktur fisik puisi. 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-katanya dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata harus dipilih secermat mungkin. 2. Tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 3. Imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 4. Kata konkret. Kata yang mengandung imaji karena dapat ditangkap di mana kata ini berhubung dengan kiasan atau lambang, seperti kata konkret salju yang melambangkan hidup kebekuan, cinta, kehampaan, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. 5. Majas. Majas adalah bentuk bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. 6. Rima. Persamaan puisi di bait awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima melingkupi onomatope atau tiruan terhadap bunyi seperti eng yang memberikan efek magis puisi studi. B. Bentuk inton pola bunyi atau aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi atau kata, dan sebagainya. Unsur struktur batin puisi. 1. Tema atau makna rasa. Media puisi adalah bahasa. Tataran puisi adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus memiliki makna di tiap baris, kata, bait, dan makna total. 2. Rasa atau feeling. Sikap yaitu penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa eratnya bergantung latar belakang sosial dan psikologi penyair. 3. Nada atau ton. Nada berhubungan dengan tema dan rasa. 4. Amanat. Amanat atau tujuan maksud adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Puisi terbagi atas dua jenis. Yang pertama, puisi lama. Ciri dari puisi lama yaitu 1. Tidak diketahui nama pengarangnya. Penyampaian dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. 2. Sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya mengenai jumlah baris tiap umpan, jumlah suku kata maupun rima. 2. Puisi baru. Ciri-ciri puisi baru yang pertama, memiliki bentuk yang rapi, simetris, persajakan akhir yang teratur. 2. Menggunakan pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. 3. Istilah puisi 4 seuntai. 4. Di setiap baris di atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintakis. 5.
Di tiap gatranya terdapat dari 2 kata yang pada umumnya 4-5 kata. Jenis-jenis puisi lama. 1. Mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang mempunyai kekuatan gaib. Contoh mantra, mantra untuk merawat orang dari pengaruh makhluk halus. 2. Pantun. Pantun yang bercirikan bersajak ABAB yang setiap umpannya terdiri dari 4 baris dan di tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran, sedangkan untuk 2 baris berikutnya sebagai isi. 3. Seloka. Seloka adalah pantun yang berkait. 4. Talibun. Talibun merupakan pantun genap yang terdiri di setiap barisnya atas 6, 8, atau 10 baris. 5. Syair. Puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap umpan 4 baris yang bersajak a dengan berisi nasihat atau cerita. 6. Gurindam. Puisi yang mana dari tiap umpan terdiri dari 2 baris bersajak a dan bersifat nasihat. Selanjutnya, jenis-jenis puisi baru. 1. Balada. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. Urutan jenis ini terdiri atas 3 bait yang setiap 8 skema dengan skema rima ABAB BCCB. 2. Himne. Himne adalah puisi pujaan kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Ciri-ciri himne adalah lagu pujian yang menghormati seorang dewa, Tuhan, pahlawan, tanah, dan air. 3. Romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Arti romansa artinya perasaan keindahan, masalah, dan kasih sayang. 4. Epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tuntutan atau ajaran hidup. Epigram artinya tidak lapar, didaktik, petunjuk membawa ke arah kebenaran. 5. Elegi. Puisi yang berisi rata-rata atau kesedihan yang berisi sajak atau lagu dengan mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian seseorang. 6. Satire. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Istilah berisi bahasa Latin satiream atau artinya sindiran, ketajam-tajaman terhadap sesuatu fenomena. 2. Pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi tertua dalam sastra Indonesia. Dikenal luas dan digunakan dalam beberapa bahasa Indonesia. Pandangan lain mengatakan bahwa arti pantun adalah jenis puisi purba yang terdiri dari 2 bagian penting, yaitu sampiran dan isi, di mana sampiran berada pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi pantun ada pada baris ketiga dan bagian keempat. Pantun itu sendiri terdiri dari 4 lirik, masing-masing lirik terdiri dari 8-12 suku kata, memiliki rima silang ABAB, iramanya indah dan mengandung arti penting. Ciri dan karakteristik pantun. Memiliki bait atau syair. Bait pantun terdiri dari 4 baris atau lirik dan di setiap bait pantun memiliki 4 baris kata yang terdiri dari sampiran dan isi pantun. Sebuah lirik terdiri atas 8-12 suku kata. Keterbatasan kata dalam pantun karena aslinya pantun hanya merupakan karya lisan sehingga dibuat pendek agar mudah diucapkan. Isi dan sampiran pantun. Baris pertama dan kedua dari setiap pantun adalah sampiran atau pengantar pantun, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun, yaitu pesan kepada pembaca atau pendengar. Memiliki sajak atau rima. Pantun berima atau pola ABAB atau AAAA. Arti rima adalah kemiripan bunyi pada akhir setiap kata pada setiap lirik pantun.
Struktur teks pantun, sampiran, yaitu bagian sampiran ada di baris pertama dan kedua. Bagian sampiran ini biasanya tidak ada hubungannya dengan isi pantun. 2. Isi, yakni bagian isi pantun ada di baris keempat dan ketiga dan keempat. Isi dari pantun adalah tujuan dari pantun itu sendiri. Contoh-contoh pantun. 1. Pantun jenaka. Gajah berjalan memakai topi, berjalan jauh bagaikan mimpi. Hati tertawa karena geli melihat tupai asik menari. 2. Pantun anak. Bunga cantik namanya seroja, hewan cantik namanya rusa. Jalan-jalan kemana saja, pergi ke kota atau desa. 3. Pantun petuah. Jalan-jalan ke kota Padang, bawa bandeng tanpa duri. Belajarlah mulai dari sekarang untuk bekal di kemudian hari. 4. Pantun teka-teki. Duduk santai di kursi merah siapa punya. Dicari-cari kok sulit sekali, bila ketemu dibuang iya. Baiklah, sekian pemaparan materi saya mengenai puisi dan pantun. Semoga apa yang tersampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.